Okay. Good morning, everyone. Hello. Can you hear or can you see me clearly? Can you hear me well? Suara saya bisa didengar nggak ya? Kalau bisa didengar, uh, di kolom chat itu bisa dibilang yes if you can see and hear me. Okay? Wonderful. Okay. Baiklah. Saya akan mulai untuk pembelajaran kita hari ini. So, welcome to today's sessions. Hari ini sesinya adalah Explaining Workplace Procedure. My name is Dianika Putri. You can call me Ibu Dian. And I'm so excited to learn with you today. Nah, sebelum kita mulai, before we start, let me check your attendance. Saya akan cek dulu apakah semuanya sudah hadir di sini. Kalau nanti misalnya ada kendala dalam waktu saya menjelaskan materi, boleh sampaikan di kolom chat ya. Oke, great. Semuanya kayaknya udah hadir. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, today learning objective atau tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti di akhir sesi you will be able to explain about workplace procedure. Bisa menjelaskan tentang prosedur workplace secara jelas dan secara confident menggunakan sequential phrases dan juga diikuti dengan action verbs dalam bahasa Inggris. Nah, ini tuh sangat penting dalam komunikasi, apalagi komunikasi profesional, terutama saat nanti misalnya dalam pekerjaan atau dalam di kelas itu ada praktek yang menggunakan kalimat atau kata-kata dengan langkah-langkah atau step by step. Oke, sebelum kita mulai dalam pembelajaran hari ini, saya akan mulai dulu dengan sesuatu yang membangun awareness kita dan membangun fokus. Kita sebut dengan mindful moment. Nah, so before we dive in the material, kita tarik nafas dulu ya. Let's take a deep breath together. Karena ini pembelajarannya online, jadi bagaimana agar kita melakukan pembelajaran yang awareness dengan sistem yang online gitu. Jadi kita akan mulai dengan tarik nafas. Let's take a deep breath together. Ikuti instruksi saya ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas. Lepaskan. Oke. Kita udah mulai dengan tadi bagaimana kita bernafas atau kita melakukan mindful moment. Artinya kita menarik nafas, kita bisa lakukan dengan tutup mata, kita breathe in slowly, kita breathe out. Itu adalah contoh bagaimana kalau nanti di dalam pembelajaran di kelas membutuhkan sebuah momen yang mindful. Kita stuck, kita nggak tahu harus ngapain, nah kita bisa gunakan metode tarik nafas itu. Nah, satu pertanyaan yang cepat bisa digunakan di kolom chat. Ini adalah satu prosedur ya. Tadi yang saya lakukan itu sebuah prosedur yang bisa dilakukan di dunia pekerjaan mungkin atau di dalam kelas ya. Kalau kita menghadapi tergantung peserta kita apa. Misalnya lagi dalam emergensi situasi, dalam melakukan dokumentasi atau dalam melakukan pengajaran langkah demi langkah atau prosedur ya dalam bahasa Inggris. Nah, coba diketikkan satu kata di kolom chat yang menggambarkan tentang prosedur itu. Tidak perlu berpikir terlalu lebay atau terlalu berlebihan. Hanya pikirkan satu kata yang muncul di kepala dan kemudian diketikkan. Oke, siap? 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dimulai, diketikin. Oke, wonderful. Saya udah melihat nih apa aja kata-katanya. Saya melihat ada kata-kata kalau ngomongin tentang prosedur dalam hal ini konteksnya di pekerjaan ya, bisa menggunakan kata-kata emergency ya, safety, reporting. Itu bagus, bagus banget karena semua ini sebenarnya adalah important
workplace prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan prosedur ini, tapi agar lebih mudah dipahamin. Now, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sorry, ini agak sorry. Oke. Nah, saya akan berikan sebuah situasi yang real gitu ya. Kita akan bayangkan dulu, kali ini dalam bidang pekerjaan ya. Ada besok yang datang misalnya dalam hal ini tentang auditor. Auditor itu datang ke tempat pekerjaan kita, dia menanyakan begini kalimatnya. Can you explain your accident investigation procedure? Bisakah kamu jelaskan tentang prosedur dalam pengecekan kecelakaan gitu. Nah, apa yang akan kamu sampaikan kalau ada pertanyaan gitu dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada dua opsi sebenarnya, udah saya buat ya. Kita lihat versi A. Kalimatnya di situ ada so, we check the equipment, and then maybe we look at the document. Oh, wait, before that we need to prepare something. Nah, kalau misalnya kita membaca kalimat ini yang ada di layar atau kita mendengarnya, itu terdengar seperti apa? Confusing, right? Membingungkan. Enggak jelas, auditor juga akan bingung. Tapi waktu kita lihat yang versi B, ini ya, confusion and unclear. Kalau versi B itu kalimatnya begini. First, we gather the information, the investigation team. Next, we secure the accident scene, then we collect the evidence. Nah, ini much better, lebih baik, lebih jelas, clear, dan easy to follow. Nah, pertanyaannya untuk Anda adalah apa? What's the difference? Bedanya apa? Nah, kalau udah tahu, ada yang paham, boleh ketik di kolom chat. Apa sih yang membuatkan versi IB ini lebih jelas? Gitu. Kira-kira ada yang tahu? Nah, betul, ada yang menjawab ya. Tadi saya dengar suaranya. Jawabannya adalah karena ada excellent observation. Betul. Versi B ini menggunakan yang namanya kita sebut dengan sequential phrases atau phrases sequence. Dan setelah phrases sequential itu ada yang disebut dengan action verb. Apa aja contohnya? Sequential phrases itu udah ada di layar dengan warna yang ditebalkan, warna hitam. Ada first, ada next, ada second, ada then, ada after that, dan finally. Ini sebenarnya simple, tapi ini adalah sebuah langkah yang powerful. Jadi diingat kalau huruf-huruf yang tebal itu di layar itu adalah sebuah sequential phrases yang kita gunakan dalam menjelaskan langkah-langkah. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pertama, kedua, ketiga, keempat, setelahnya, selanjutnya, dan akhirnya. Nah, itu kurang lebih sama artinya dengan yang ada di layar. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode yang disebut dengan dalam pembelajaran mendalam itu ada yang namanya joyful approach. Artinya bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang engaging tapi juga kolaboratif. Sekarang lihat tugas Anda di layar. Kita latihan bareng-bareng ya. Seharusnya this will be fun. Nah, look at these actions verb for different workplace context. Saya akan memberikan challenge ya. Challenge misalnya grup 1 saya kasih sebagai emergency response. Yang kedua itu training prosedur, yang ketiga adalah investigation prosedur. Nah, saya mau tugas Anda adalah menciptakan 3 atau 4 langkah prosedur menggunakan sequential phrases dan action verb yang ada di dalam kotak. Oke, sebentar. Nah, sekarang kalau udah punya waktu, saya nanti akan lihat bagaimana hasil-hasilnya, tapi nanti di akhir ya. Nanti setelah itu kita akan mulai mengecek hasilnya. Nanti saya akan berikan hasil inputnya di grup gitu ya. Outstanding semuanya, sudah bisa melakukan sesuai dengan instruksi saya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke real world application atau meaningful connection. Sebentar. Nah, meaningful connection di sini maksudnya adalah bagaimana saya menghubungkan kalimat ini dengan bidang pekerjaan Anda. Nah, karena ini kita sedang berada di dunia kerja, mungkin kalau di kelas itu akan beda dengan mahasiswa ya, tapi bisa disesuaikan topiknya. Kita akan berpikir tentang, dalam hal ini adalah real workplace. Pekerjaan kita itu apa? Apa yang, when will you see the skill? Apa yang akan kamu lihat? Misalnya training college atau international audits, emergency response, ya. Ini dia presenting to management, kalau ada yang perlu dipresentasikan, sama onboarding new employees, ada pekerjaan orang yang baru itu dikasih tahu caranya. Nah, dalam hal ini kita melihat kalau bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar praktis, tapi dia bisa juga menjadi sebuah alat professional communication yang membuat kita itu menjadi lebih efektif, membuat kita lebih confident di tempat kerja. Oke. Ini dia common action verb. Tadi saya bilang jangan lupa mengikuti kata kerja bentuk pertama setelah sequential verb. Tadi sudah tahu ya sequential verb itu apa, udah dikasih contohnya. Kemudian nanti setelah sequential verb itu harus menggunakan kata-kata kerja bentuk pertama yang ada kategorinya saya kasih di layar. Misalnya nanti memilih membuat kalimat emergency response, berarti kata-kata yang muncul apa? Kata kerja bentuk pertamanya yaitu ada evaluate, ada alert, ada active, ada contact, dan ada isolate. Jadi bagaimana kata-kata itu tetap kita gunakan waktu kita mau mengajarkan peserta kita dengan prosedur. Jadi bisa disesuaikan konteksnya. Kalau ini dalam hal malam pagi ini adalah konteks bagaimana kita mengajarkan prosedur pada bidang pekerjaan. Nah, skenarionya apa? Oke, your practice, apa skenario kita? Kita akan membuatkan yang namanya workplace safety instruction. Oke. Dari workplace safety instructions itu kita menggunakan kalimat bagaimana dia mempunyai connection kepada tindakan yang sebenarnya. Sekarang kita pikirkan coba. Think about your real workplace, pekerjaan tempat kita. Apa yang akan kamu lihat di skill itu? Skill itu pasti akan menggunakan yang namanya training college, ya kan? Ada international audits dalam bidang pekerjaan ya. Ada emergency response dan ada presenting to management. Nah, ini tuh semuanya bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga merupakan sebuah professional communication skill yang membuat kita lebih confident kalau kita berada di tempat kerja, atau jika kita seorang guru atau dosen kita berada di depan kelas. Jadi tugas Anda adalah dalam grup, kan sudah saya bagi grupnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, jelaskan, explain the step orally, gunakan sequential phrase-nya, dan jangan lupa gunakan action verb-nya. Oke? Jadi apa aja itu sequential phrases kita bisa gunakan yang tadi first, next, then, after that, sama finally. Oke, yang kedua langkahnya adalah base form of the action verb. Gunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau dalam menjelaskan prosedur, saya agak kelewat blank ya. Dalam menjelaskan prosedur kita harus menggunakan yang namanya kata kerja bentuk pertama. Oke. Nanti akan melakukan dalam grup. Nanti kita akan bahas hasilnya dan dipresentasikan ke depan. Nah, yang perlu diingat adalah what you need to remember, clear instructions make people safe. Kalau kita membuat instruksi yang jelas, membuat orang lebih aman. Apalagi kalau dia berada di dunia atau lingkungan kerja. Nah, tugas kita adalah kita harus bisa berlatih menjelaskan satu prosedur ke tempat kita bekerja, atau menggunakan pattern yang barusan kita ajarkan. Sama halnya nanti kalau kita mengajar di depan kelas kepada guru, kepada mahasiswanya, kita harus mampu menjelaskan bagaimana si prosedur yang sedang kita ajarkan digunakan oleh peserta didik kita. Caranya gimana? Ya tinggal dengan praktis. Praktis saja dengan kolik atau
misalnya seperti contohnya saya saat ini adalah merekam video mengajar agar saya bisa mengevaluasi apakah ada yang miss dalam penyampaian saya. Nah, sebelum saya tutup, before we close ya, jangan lupa type di chatnya itu di unmute, ini karena masih ada tadi suara yang masuk kedengeran sama saya. Sebelum praktek latihan, nanti saya akan tutup dulu, nanti kita hanya akan membahas diskusi hasilnya. Terima kasih semuanya untuk active participation today, okay? You all did an amazing job. Kalian sudah mengerjakan tugas yang bagus, udah bisa mendengarkan, memahami, dan berinteraksi. Tugas kita apa? Keep practicing. Kita tetap terus harus melakukan latihan. Kita harus mempunyai confident dan remember, dan jelas ingat di kepala kita kalau clear communications itu saves life. Komunikasi yang jelas itu menyelamatkan nyawa. Jadi saya harapkan Anda semua bisa memiliki a wonderful day, dan kita akan ketemu di seksi berikutnya yang mana merupakan sesi tatap muka. Terima kasih semuanya, saya ucapkan, dan saya akan tutup Zoom hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.